Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah dari kelompok Praktikum Petrologi 4 ingin menjelaskan mengenai batuan piroklastik. Batuan yang pertama memiliki warna krem kecoklatan dengan kekompakan konsolidate. Maksudnya di konsolidate ini adalah batuan tersebut merupakan batuan yang utuh. Sedangkan jika batuan tersebut tidak utuh, maka disebut sebagai batuan unconsolidated. Lalu pemilahannya termasuk pemilahan yang buruk. Maksudnya adalah antara material satu dengan yang lain di sini jaraknya tidak sama dan ukurannya berbeda. Lalu kemasnya adalah metric supported. Maksud dari kemas metric supported ini antara material yang ada di dalam batuan ini satu sama lain tidak saling bersinggungan. Karena itu disebut kemas metric supported. Strukturnya vesikular karena ada bentuk yang seperti lubang-lubang seperti di sini dan di sini. Lalu fragmen vulkanik plastiknya terdiri dari lapili 20% dengan jenis lapili stone, ash sebanyak 80% dengan jenis coarse tuff dan fine tuff, dan tidak memiliki blocks. Lalu tadi didapatkan bahwa batuan itu termasuk consolidate dan terdapat lapili stone sebanyak 20%. Lapili stone ini adalah material yang ukurannya antara 2-64 mm. Lalu ada coarse tuff dan fine tuff, yaitu material yang ukurannya kurang dari 2 mm. Karena lapili stone didapatkan 20%, maka kita garis di sini. Pengukuran ini berdasarkan bahwa lapili stone 100% ada di sini, maka 20% dihitung di sini. Dan coarse tuff dan fine tuff berarti ada di sini, karena berukuran 80%. Maka didapatkan bahwa nama batuan atau endapan tersebut adalah tuff. Batuan tuff merupakan batuan piroklastik yang terbentuk dari material vulkanik plastik yang dihasilkan dari serangkaian proses yang berkaitan dengan letusan gunung api, yang memiliki ukuran butir debu halus hingga kasar dengan ukuran kurang dari 0,04 mm. Biasanya dapat dijumpai efek bakar yang merupakan ciri dari batuan piroklastik. Kegunaannya dapat digunakan untuk bahan bangunan sebagai semen alam atau hydraulic cement dan lebih mudah kontak dengan air setelah itu mengeras yang tidak tembus air atau pembuatan batako. Contohnya pada pembuatan konstruksi dinding, jembatan, dan bangunan stasiun. Sampel kedua memiliki warna hitam keabu-abuan dengan kekompakan consolidate, pemilahannya buruk, kemas metric supported, strukturnya welded. Karena seperti dilihat di sini ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil, jadi tidak sama. Maka dari itu diberi nama welded. Dengan fragmen vulkanik plastiknya lapili 25% dengan jenis lapili stone, ash 75% semuanya jenis fine tuff. Karena didapatkan tadi lapili stone 25%, maka terdapat tepat pada garis dan tadi didapatkan lapis stone-nya 25% berarti ada di sini. Lalu ada fine tuff 75% di sini. Maka didapatkan nama batuan atau endapan ini adalah lapili tuff. Lapili tuff terbentuk saat gunung meletus dan mengeluarkan material vulkanik berupa abu vulkanik dan material lainnya seperti lapili. Hingga pada suatu saat material yang berat akan lebih dahulu jatuh dan yang agak ringan akan terlontar cukup jauh, sehingga akhirnya terakumulasi pada suatu wilayah dan membentuk batuan ini dengan komposisi gabungan antara tuff dan lapili. Kegunaannya lapili tuff yang tersebar di tanah akan mempengaruhi kualitas tanah. Tanah akan dikategorikan sebagai tanah regasol yang sangat bermanfaat bagi pertanian umumnya bagi tanaman padi, tebu, tembakau, sayuran, dan sejenisnya. Lapili tuff juga dapat digunakan sebagai hiasan taman rumah. Lalu sampel yang ketiga ada batuan dengan warna kuning krem dengan kekompakan consolidate, pemilahan yang buruk, kemas metric supported dengan struktur welded. Fragmen vulkanik plastiknya yaitu lapili sebanyak 30% dengan jenis lapili stone, ash 70% dengan jenis coarse tuff dan fine tuff. Kita masukkan saja, didapatkan lapili stone 30%, maka digaris di sini dengan fine tuff ada di sini sebanyak
70%, maka didapatkan ini adalah lapilli tuff. Sama seperti tadi, lapilli tuff terbentuk saat gunung meletus dan mengeluarkan material vulkanik berupa abu vulkanik dan material lainnya seperti lapilli. Sehingga pada suatu saat material yang berat akan lebih dahulu jatuh dan yang agak ringan akan terlontar cukup jauh. Sehingga akhirnya terakumulasi pada suatu wilayah dan membentuk batuan ini dengan komposisi gabungan antara tuff dan lapilli. Kegunaan lapilli tuff akan mempengaruhi tanah. Maka tanah akan dikategorikan sebagai tanah regasol yang sangat bermanfaat bagi pertanian, umumnya bagi tanaman padi, tebu, tembakau, sayuran, dan sejenisnya. Lapilli tuff juga dapat digunakan sebagai hiasan taman rumah. Sampel keempat memiliki warna putih dengan kompakan unconsolidated, yaitu bukan satu batu saja. Unconsolidated di sini adalah maksudnya batuan ini hanya ada satu yang consolidated dan sisanya berupa serbuk-serbukan, karena itu kita sebut sebagai unconsolidated. Karena satu sama lain tidak saling satu kesatuan. Dengan pemilahan yang buruk, karena di sini ada material yang besar, ada material yang kecil, bahkan ada yang seperti serbuk. Dengan kemasnya clash supported, maksudnya kemas clash supported di sini adalah material satu sama lain dapat saling bersinggungan atau saling tumpang tindih, karena itu dikategorikan sebagai clash supported. Strukturnya tidak diketahui karena kekompakannya unconsolidated. Lalu fragmen vulkanik plastiknya terdiri dari lapilli sebanyak 20% jenis lapilli tephra dan es 80% dengan jenis fine ash. Karena dari tadi kita sudah menggunakan diagram yang B, yang mana diagram B ini untuk menggambarkan batuan consolidated. Karena itu, untuk menggambarkan diagram unconsolidated, kita gunakan diagram yang A. Tadi didapatkan sebanyak 20% lapilli tephra, maka kita gambarkan ada di sini. Dan didapatkan ash sebanyak 80%, kita gambarkan di sini, maka ditemukan bahwa nama batuan atau endapan ini adalah ash. Genesanya adalah proses tumbukan, pengikatan, dan pemecahan partikel dalam semburan letusan yang mengandung uap air mengarah pada pembentukan agregat es yang pada gilirannya memainkan peran penting dalam pengendapan es dari bulu Perrheatoplinian. Agregat es jatuh dengan kecepatan yang lebih besar daripada partikel komponennya, sehingga proses agregasi menghasilkan pembilahan dini es halus dalam jumlah besar dan pengendapan simultan dari berbagai ukuran butir. Hal ini menciptakan endapan musim gugur yang disortir dengan buruk dan berbutir halus bahkan di dekat ventilasi. Es dapat digunakan untuk menyuburkan tanah, meningkatkan kualitas tumbuhan, penyaringan limbah logam berat, material pembuatan bahan bangunan, disinfektan, dan bahkan dapat digunakan sebagai pembersih alami untuk wajah. Sampel yang kelima memiliki warna biru keabu-abuan, kekompakannya consolidated dengan pemilahan yang baik. Kenapa pemilahannya baik? Karena ukuran antara satu material dan satu material lain tidak memiliki ukuran perbedaan yang cukup besar, cukup signifikan. Dengan kemas matrix supported, strukturnya welded, fragmen vulkanik plastiknya yaitu lapilli sebanyak 50% dengan jenis lapilli stone dan ash 50% dengan jenis coarse tuff dan fine tuff. Didapatkan tadi lapilli stone 50%, maka digambarkan di sini, dan coarse tuff dan fine tuff 50% digambarkan di sini. Didapatkan nama batuan ini adalah lapilli tuff. Lapilli tuff terbentuk saat gunung meletus dan mengeluarkan material vulkanik berupa abu vulkanik dan material lainnya seperti lapilli, sehingga pada suatu saat material yang berat akan lebih dahulu jatuh dan yang agak ringan akan terlontar cukup jauh, sehingga akhirnya terakumulasi pada suatu wilayah dan membentuk batuan ini dengan komposisi gabungan antara tuff dan lapilli. Kegunaannya, lapilli tuff yang tersebar di tanah akan mempengaruhi kualitas tanah. Tanah akan dikategorikan sebagai tanah regasol yang sangat bermanfaat bagi pertanian, umumnya bagi tanaman padi, tebu, tembakau, sayuran, dan sejenisnya. Lapilli tuff juga dapat digunakan sebagai hiasan taman rumah. Lalu sampel terakhir, sampel 6, dengan warna coklat, teksturnya consolidated, pemilahan yang buruk, kemasnya matrix supported, strukturnya tidak dapat diidentifikasikan karena bentuknya seperti ini. Lalu fragmen vulkanik plastiknya yaitu lapilli sebanyak 15% dengan jenis lapilli stone, as sebanyak 85% dengan jenis fine tuff.
Karena tadi dapatkan lapilistone sebanyak 15%, maka digambarkan di garis seperti ini. Lalu karena didapatkan TAF sebanyak 85%, digambarkan di sini. Karena itu nama batuan atau endapan ini adalah TAF. Genesanya, TAF merupakan batuan piroklastik yang terbentuk dari material vulkaniklastik yang dihasilkan dari serangkaian proses yang berkaitan dengan letusan gunung api, yang memiliki ukuran butir debu halus dan kasar kurang dari 0,04 mm. Biasanya dapat dijumpai efek bakar yang merupakan ciri dari batuan piroklastik. Kegunaannya dapat dipergunakan untuk bangunan-bangunan sebagai semen alam atau hydraulic cement, lebih mudah kontak dengan air, setelah itu mengeras dan tidak tembus air, atau pembuatan batako. Contohnya pada pembuatan konstruksi dinding, jembatan, dan bangunan stasiun. Lalu ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai batuan-batuan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.